Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan modul 3 tentang makanan yang akan mengadakan praktek yang pertama, yaitu uji lemak yang akan dipraktekkan oleh saudari Ana dan saudara di Fakultas Depan. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyebutkan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk uji lemak. Yang pertama yaitu ada sendok. Kami menggunakan sendok karena ini untuk pengganti pipet. Yang kedua ada air. Di sini ada margarin, kemiri, seledri, wortel, biji jagung yang sudah dipotong-potong, ada minyak goreng, singkong yang sudah dipotong-potong kecil, kacang tanah yang sudah dipotong, pepaya, dan ini santan. Selanjutnya ini adalah susu. Selanjutnya praktek akan dibawakan oleh saudara pada Pak Siti. Saya silakan. Cara kerjanya adalah air kita teteskan ke dalam kertas minyak. Yaitu kami di sini mohon maaf karena tidak menemukan pipet, jadi kita menggantinya pakai sendok saja. Kita tunggu sampai 10 menit. Selanjutnya minyak kita teteskan ke dalam kertas minyak. Kemudian kemiri. Oh ya, haluskan kemiri lalu diusap-usap ke kertas coklat kira-kira 10 kali dan bersihkan sisa kemirinya. 10 kali ya Pak, gitu. Gambar menurul ya. Ya. Biarkan sekitar 5 sampai 10 menit. Ambil margarin dan usap-usapkan. Selanjutnya yaitu seledri. Usapkan seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. 10 kali diusap-usapkan ke dalam kertas. Sudah. Usapkan potongan wortel di atas kertas coklat berulang kali. Selanjutnya biji jagung di atas kertas secara berulang-ulang atau sebanyak 10 kali. Lakukan hal yang sama untuk singkong. Singkong yang sudah dipotong-potong kita usapkan ke dalam kertas coklat sebanyak 10 kali. Yang selanjutnya yaitu teteskan air santan pada kertas coklat. Pakai sendok ya Pak. Ya. Selanjutnya teteskan pula susu pada kertas coklat. Oh ya, maaf. Pepayanya belum. Pepaya dan diusap-usap di dalam kertas coklat sebanyak 10 kali. Teteskan santan
kacang tanahnya di sini. Oh, kebalik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Santan. Ini maaf ya, ini sambil diganti tulisannya Oh, aja ya. ya Pak ya. Ini berarti santan. Di sini kita kertas ini kita ganti dengan kacang tanah nggih. Sini Pak, kacang tanah Pak. Iya. Ini enggak ada ini kelewatan. Oh, ini berarti tadi ya Pak. Oh iya. Ini ganti nama dulu ya. Ya, biar diganti nama dulu. Kacang tanahnya. Sambil menunggu ganti nama, langsung aja teteskan susu. Biarkan 10 kertas tadi selama 10 menit. Ya. Nanti reaksi apa yang akan terjadi, kesimpulannya nanti. Karena waktu sudah 10 menit lewat, berikut hasil kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Pak Rudi. Ya, untuk Ayo. air ini keringnya ini sebagai pembanding antara air dan minyak. Jadi untuk pertama Apa? action. Ya, ini kemiri tadi ini sebagai pembandingnya air dan minyak. Jadi kemiri ini mengandung lemak ya. Ya, seperti dicatat laporannya. Kemudian margarin sebagai pembandingnya lebih mirip ke minyak goreng, jadi juga mengandung lemak. Stop. Action. Untuk hasil praktikumnya ini sebagai pembanding. Yang pertama kemiri akan kita bandingkan. Di sini terdapat namanya bekas, Bekasnya. ada bekasnya. Jadi ini kita Kesimpulannya simpulkan Ya. untuk masuk ke minyak goreng atau mengandung lemak. Ya. Kemudian margarin kita lihat di sini jelas, Pak. Jelas. Ya, ini kita sudah mengelompokkan mengandung lemak juga. Seledri Kemudian seledri kering ya. Kering sekali. Kering. sangat kering ya. Ya. Kita kelompokkan tidak mengandung lemak ya. Ya. Kemudian wortel juga kering. Lanjut apa ini? Biji jagung kering ya. Kering. Kering. Kemudian Singkong. singkong Kering. juga kering. Kemudian santan masih terdapat lemak. Ya. Mengandung. Kemudian pepaya kering ya. Kemudian ini kacang tanah. Kacang tanah masih ada sisa-sisa ya. Jadi kita anggap mengandung lemak. Kemudian yang susu sangat jelas sekali ya. Jelas. Ya. Jadi begitu hasil kesimpulannya dan sudah dicatat juga oleh Bu Nurul. Terima kasih. Itu tadi uji praktikum yang pertama dari kelompok 3. Sudah ditarik kesimpulan juga. Itu tadi hasilnya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke uji praktikum yang kedua. Terima kasih. Lanjut tugas praktikum IPA yaitu yang kedua uji karbohidrat yang akan dipraktekkan oleh saudari Nurul dibantu dengan saudara Arif. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Ya. Di sini telah disediakan bahan-bahan untuk uji karbohidrat yaitu apel, biskuit, nasi, pisang, tahu putih, telur putihnya saja, gula pasir, tepung terigu, margarin, dan kentang. Dan juga ada betadine untuk nanti kami teteskan. Mengganti ya Dio. Baik, untuk cara kerjanya yaitu tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2 sampai 3 tetes dalam medium dalam KI atau alkohol dan perhatikan tata perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan medium.
Jadi ini betadine-nya sebagai pengganti yodium ya. Betul ya, saudari Iya. Nurul ya. Betul. Ya, betadine sebagai pengganti yodium. Ya, kita tetes. Jadi dari hasil pengamatan yang kami lakukan, ciri-ciri dari bahan-bahan yang telah kami siapkan tadi yang mengandung karbohidrat adalah yang berwarna biru kehitaman ya. Ya, betul. Jadi nasi termasuk dalam golongan karbohidrat, kemudian biskuit termasuk dalam karbohidrat, kemudian tepung terigu masuk dalam karbohidrat, dan kentang juga termasuk dalam karbohidrat. Margarin, telur, gula pasir, pisang, dan apel juga tahu tidak termasuk dalam karbohidrat karena warnanya tidak berubah menjadi biru. Jadi ini nanti hasil laporannya akan diresum sama saudari Ana ya. Sambil diresum untuk hasilnya untuk bisa dibuat laporan. Mungkin itu tadi mengenai uji karbohidrat. Kita akan melanjutkan uji yang ketiga. Terima kasih. Yang saya lanjutkan untuk tugas praktikum modul 3 yaitu yang ketiga mengenai uji protein. Tujuannya mengidentifikasikan bahan-bahan makanan yang mengandung protein dan yang tidak mengandung. Untuk alat dan bahannya yang pertama itu ada piring plastik 1 buah, pipet di sini saya ganti dengan sendok makan 2 buah. Saya lanjutkan untuk tugas praktikum IPA modul 3 yaitu mengenai uji protein. Itu tujuannya untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung protein dan yang tidak mengandung protein. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan, yaitu yang pertama 1 buah piring plastik, kemudian 2 pipet saya ganti dengan sendok, ada lilin 1 buah, kemudian alas gelas atau piring kecil untuk menyimpan lilin, ini kebetulan sudah saya tempelkan di sini. Kemudian cangkir plastik saya ganti dengan ini, kemudian korek api 1 dus, kebetulan ini banyak sekali ya. Jadi jepitan jemuran nanti diganti dengan tangan saya nggak apa-apa karena yang akan dibakar besar. Kemudian kertas label ini sudah saya taruh juga di sini. Air kapur nanti belum dicampur ya, kapurnya sudah disediakan. Kemudian gula pasir, tadi gula pasirnya sebentar ya, gula pasirnya belum diseluruh di sini. Bisa dipaus dulu. Oh ya ini sudah ya. Ini untuk gula pasirnya. Kemudian putih telur. Ini ada 2 potong ya. Kemudian roti 1 iris. Kemudian tempe 1 iris. Ini tempe ya. Jangan. Kemudian daging ayam kebetulan besar ini. Kemudian ada tepung terigu, tembaga sulfat. Ini. Kemudian bulu ayam seperti ini. Kemudian seledri 1 batang. Ini seledri ya, masih ada daunnya. Kemudian kangkung 1 batang saja Pak Arif ya, ini jangan 2 ya, buang ya. Oke, selanjutnya untuk cara kerjanya yaitu yang pertama kita menyalakan lilin dulu. Sambil saya nyalakan. Nyalakan lilin. Ya, nyalakan lilin. Dirikan di atas gelas. Ya, ya Atau lilinnya piring sudah nyala ya. atau yang lainnya. Jepit bulu ayam Ya. dengan jepitan jemuran dengan diganti tangannya Pak Dika. Ya. Kemudian bakarlah di atas nyala lilin. Amati dan jelaskan bau yang timbul. Ya, ini mohon maaf melanggar protokol ya karena ini untuk praktikum IPA. Jadi baunya itu sangat menyengat, berarti untuk ini mengandung protein ya. Baunya sangat menyengat. Kemudian Yang kedua, jepitlah 1 per 1 bahan yang akan diuji, kemudian bakar di atas lilin. Bahan yang akan diuji yaitu seledri. ya, supaya seledri saya bakar. Langsung Pak biru. Ini baunya tidak menyengat, berarti tidak mengandung protein untuk Ya. karena ya. Dan Ya, biasa mau baunya dulu maaf. Ya. Berikutnya, Selanjutnya kangkung. ya kangkung ya, saya bakar kangkungnya.
Ya, ini juga tidak menyengat. Tidak seperti bulu ayam ya Pak. Ya. Putih telur. Putih telur ini ya. Saya bakar. Kita bakar. Ini baunya sangat menyengat ini. Menyengat ya. Perbandingannya sama seperti bulu ayam. Ya, jadi perbandingannya dengan bulu ayam tadi itu sama-sama menyengat. Jadi termasuk dalam protein ya. Roti. Ya, kemudian roti. Roti juga menyengat itu. Jadi ini termasuk dalam kandungan protein ya. Ya. Tempe. Ya, tempe kebetulan. Ya, ini saya siapkan tempenya, saya bakar ya. Menyengat ini termasuk protein. Ya. Yang terakhir yaitu daging ayam. Ya, ini agak lama, besar soalnya dagingnya ya. Saya bakar nggak apa-apa ya. Nanti jadi ayam bakar mungkin ini. Baunya sangat menyengat sekali Bu, ini termasuk ke dalam protein. Jadi untuk kesimpulannya nanti akan saya buatkan laporan. Tadi karena sudah saya sampai jelaskan mana yang mengandung protein dan mana yang tidak. Untuk yang berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Arif mengenai cara uji menggunakan tembaga sulfat dan kapur. Ya, silakan Saudara Arif, waktu dan tempat saya persilahkan. Telu. Ya, terima kasih Pak Jika. Saya akan melanjutkan aktivitas kedua yaitu masih di uji protein. Untuk uji protein ini langkah-langkahnya yang pertama yaitu Siapkan pipet sebanyak 2 buah. Dan untuk pipet akan diganti dengan sendok. ya, ini adalah pipet yang akan kita ganti dengan sendok makan berjumlah 2 buah. Berikan label, satu untuk mengisap air dan yang lainnya untuk mengisap larutan tembaga sulfat. Dan Harus diingat ya Pak, bahwa kedua pipet tersebut jangan saling tertukar. Artinya jika sejak pertama dipakai untuk mengisap air kapur, seterusnya dipakai untuk mengisap air kapur. Demikian juga jika pertama dipakai untuk mengisap larutan tembaga sulfat, maka selanjutnya untuk larutan tembaga sulfat. Selanjutnya, berikan 2 tetes larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang diuji. Oke. Jadi untuk yang pertama saya akan meneteskan cairan kapur yang berjumlah 2 tetes. Ini untuk putih telur. Untuk yang berikutnya yaitu roti, saya akan meneteskan 2 tetes untuk roti. Yang berikutnya yaitu tempe, saya akan meneteskan juga 2 tetes untuk tempe. Yang berikutnya adalah daging ayam, saya teteskan larutan kapur sebanyak 2 tetes. Dan yang berikutnya yaitu ada gula pasir, juga saya teteskan sebanyak 2 tetes. Dan berikutnya yaitu tepung terigu, juga saya teteskan 2 tetes. Setelah air kapur saya teteskan, maka yang berikutnya Berikan 2 tetes larutan kapur untuk setiap bahan makanan yang diuji. Pada daerah bekas tetesan air kapur, berikan pula 2 tetes tembaga sulfat. untuk yang saya pakai ini adalah Tembaga larutan sulfat, ya, tembaga Pak. sulfat. Saya akan meneteskan 2 tetes tembaga sulfat yang tadi sudah saya teteskan. Yang pertama yaitu di air kapur. Ini untuk putih telur. Yang berikutnya yaitu saya teteskan tembaga sulfat pada roti. Yang berikutnya saya akan meneteskan 2 tetes pada tempe. Dan selanjutnya yaitu daging ayam 2 tetes. Berikutnya lagi yaitu ada gula pasir. Dan berikutnya lagi yaitu tepung terigu. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi ke dalam lembar kerja yang sudah tersedia. Hasilnya nanti akan disimpulkan pada laporan atau pada makalahnya. Ya, demikianlah presentasi untuk kali ini. Yang terakhir yaitu uji protein. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengelompokkan beberapa bahan makanan berdasarkan uji 1, uji 2,
nasi dan pisang adalah karbohidrat. Selanjutnya yaitu telur dan ayam dan tahu adalah protein. Selanjutnya yaitu kacang dan ayam adalah lemak. Selanjutnya yaitu vitamin, ada pisang, wortel, dan apel. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.